Halo, para penggemar sains. Ini ahli sains favorit kalian, dan hari ini kita akan menyelami dunia tumbuhan yang menakjubkan dan hijau. Coba pikirkan, tumbuhan ada di mana-mana. Mereka ada di salad kita. Mereka membuat udara yang kita hirup, beberapa di antaranya lebih tinggi dari gedung. Tapi apakah mereka semua sama? Sama sekali tidak. Kita akan berpetualang untuk menjelajahi 3 kelompok utama dalam kerajaan tumbuhan. Misi kita adalah memahami perbedaan fantastis antara Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Kita akan melihat anatomi mereka dan bagaimana mereka berkembang biak, yang kita sebut reproduksi. Ini akan menjadi perjalanan yang menarik dari lumut terkecil hingga pohon terbesar. Tujuan kita hari ini sederhana tapi sangat penting. Kita ingin belajar bagaimana membedakan kelompok tumbuhan ini, hanya dengan melihat ciri-ciri dasarnya. Bayangkan kalian adalah seorang detektif, dan pwede adalah penyujuk kalian. Kita akan mengeksplorasi seperti akar, pitang dan daun. Yang pertama dalam tur kita adalah Bryophyta. Kalian mungkin mengenalnya dengan nama umum mereka, lumut. Ini adalah karpet hijau kecil, berbulu, yang kalian lihat tumbuh di bebatuan, batang pohon dan tanah lembab di hutan. Mereka adalah pelopor dunia tumbuhan. Anggap saja mereka sebagai tumbuhan pertama yang dengan berani meninggalkan air untuk hidup di darat. Karena mereka yang pertama, tubuh mereka cukup sederhana. Mereka kecil, mereka sederhana, dan mereka sangat menyukai kelembapan. Jika kalian pernah melihat sepetak lumut hijau cerah, kalian bisa yakin ada air di dekatnya. Contohnya termasuk lumut gambut yang empuk, lumut hati yang terlihat rata. Sekarang, mari kita lihat anatomi mereka. Semuanya tentang kesederhanaan. Bryophyta tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Alih-alih akar, mereka memiliki struktur kecil seperti rambut yang disebut rhizoid. Rhizoid ini tidak terlalu pandai menyerap air. Tugas utama mereka adalah bertindak seperti jangkar kecil, menahan lumut di tempatnya. Karena mereka tidak memiliki akar asli atau sistem transportasi, mereka menyerap air dan nutrisi langsung melalui permukaannya, seperti spons. Daun mereka seringkali hanya setebal 1 sel. Ini membawa kita ke sistem perpipaan internal mereka, atau lebih tepatnya, ketiadaannya. Bryophyta tidak memiliki sistem vaskular, tidak ada xilem dan tidak ada phloem. Tanpa tabung ini, air hanya harus bergerak perlahan dari sel ke sel. Inilah alasan terbesar mengapa kalian tidak akan pernah melihat lumut setinggi pohon. Struktur sederhana mereka membatasi ukuran mereka, tetapi telah memungkinkan mereka bertahan hidup selama ratusan juta tahun di ceruk khusus mereka sendiri. Selanjutnya, mari kita bicara tentang Pteridophyta. Ini adalah nama mewah untuk kelompok tumbuhan yang mungkin sangat kalian kenal, pakis. Pikirkan tentang tumbuhan berbulu indah yang kalian lihat di hutan yang teduh, atau bahkan sebagai tanaman hias. Itu adalah Pteridophyta. Kelompok ini mewakili langkah maju yang besar dalam dunia tumbuhan. Mereka lebih kompleks daripada lumut. Mereka memecahkan beberapa masalah yang dihadapi lumut saat hidup di darat. Inovasi terbesar, mereka mengembangkan sistem vaskular yang tepat, yang memungkinkan mereka tumbuh jauh lebih besar dan lebih tinggi. Contoh umum, pakis suplir, pakis elang. Mari kita periksa anatomi mereka. Tidak seperti lumut, Pteridophyta memiliki akar sejati. Akarnya menambatkan tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi. Batang, sering rimpang bawah tanah, memberikan dukungan dan berisi jaringan vaskular. Daun atau front adalah bintang pertunjukan. Front yang besar dan rumit sangat efisien dalam fotosintesis, menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi. Peningkatan utama, sistem vaskular. Mereka memiliki xilem dan phloem. Xilem menarik air dari akar ke front. Phloem mengangkut gula dari front ke batang dan akar. Tapi ada kejutan, Pteridophyta tidak menghasilkan biji. Jadi bagaimana mereka bereproduksi? Kalian menebaknya. Spora, balik front kalian mungkin melihat titik-titik coklat yang rapi, Sori adalah kelompok struktur penghasil spora. Ketika matang, spora dilepaskan dan dibawa angin. Spora perlu mendarat di tempat lembab untuk tumbuh. Proses pembuahan masih bergantung pada air. Itulah sebabnya pakis tumbuh subur di habitat yang lembab dan teduh. Hutan, jurang. Bagian 4, bintang biji super, mengungkap Spermatophyta. Dan sekarang, untuk acara utama, Spermatophyta. Kelompok ini mencakup hampir setiap tumbuhan yang bisa kalian pikirkan. Rumput di halaman kalian, apel di meja kalian, pohon sequoia raksasa. Nama Spermatophyta secara harfiah berarti tumbuhan berbiji, dan itulah kekuatan super mereka. Ini adalah kelompok tumbuhan paling beragam, tersebar luas dan sukses di planet ini.
Mereka telah menaklukkan hampir setiap habitat, dari gurun kering hingga hutan hujan basah. Mereka adalah tumbuhan yang membentuk tulang punggung sebagian besar ekosistem kita, dan menyediakan makanan, kayu, serat, dan banyak lagi bagi kita. Contohnya ada di mana-mana, pohon pinus, semak mawar, jagung, pohon mangga. Anatomi spermatofita adalah paket lengkap. Mereka memiliki akar, batang, dan daun sejati yang sangat berkembang. Semuanya dilayani oleh sistem vaskular yang sangat efisien. Akar khusus untuk menambatkan dan menyerap, batang memberikan dukungan struktural dan transportasi, dan daun dioptimalkan untuk fotosintesis. Tapi mereka memiliki fitur kunci lain, bunga, kerucut. Struktur ini semua tentang satu hal, reproduksi. Rencana tubuh yang lengkap dan kompleks ini memungkinkan mereka tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, hidup selama ribuan tahun, dan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Mereka adalah arsitek utama dunia tumbuhan. Tentu saja, sistem vaskular mereka adalah yang terbaik. Xilem dan phloem pada spermatofita adalah yang paling maju dari semuanya, memungkinkan transportasi air dan nutrisi yang efisien dalam jarak yang sangat jauh. Inovasi terbesar dari semuanya adalah metode reproduksi mereka, biji. Spermatofita mengemas embrio mereka ke dalam bundel pelindung yang kaya nutrisi yang disebut biji. Ini seperti mengemas kotak makan siang dan helm pelindung untuk tumbuhan bayi. Kelompok ini dibagi menjadi dua jenis utama, Gymnospermae, seperti pohon pinus, yang memiliki biji telanjang pada kerucut, dan Angiospermae, semua tumbuhan berbunga, yang melindungi biji mereka di dalam buah. Strategi brilian ini telah menjadi kampuase tak terbantahkan dan tradisional. Bagian 5. Dari spora ke biji, Grand Final. Jadi mari kita rangkum semua ini dan akhiri perjalanan menakjubkan kita melalui kerajaan tumbuhan. Kita telah melihat 3 kelompok luar biasa, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Ini seperti membandingkan sepeda motor, mobil listrik berteknologi tinggi. Bryophyta, lumut kita, adalah pelopor sederhana, kecil, tidak memiliki sistem vaskular, bereproduksi dengan spora yang membutuhkan lingkungan basah. Mereka seperti sepeda tua yang bisa diandalkan, sederhana dan dapat diandalkan, tetapi terbatas dalam kecepatan dan jangkauan. Mereka tetap berada di trotoar yang lembab dan teduh di dunia. Lalu kita punya Pteridophyta, pakis yang fantastis. Mereka membuat lompatan besar ke depan dengan mengembangkan sistem vaskular, akar, batang, daun sejati. Ini memungkinkan mereka tumbuh lebih tinggi dan hidup di berbagai tempat yang lebih luas. Mereka seperti sepeda motor, lebih cepat dan lebih bertenaga daripada sepeda, mampu menempuh jarak yang lebih jauh. Namun, mereka masih terikat pada kebiasaan lama. Mereka bereproduksi dengan spora dan masih membutuhkan air untuk pembuahan. Ketergantungan pada kelembapan ini mencegah mereka menaklukkan bagian terkering di dunia. Mereka kuat, tetapi mereka masih perlu berhenti di stasiun air untuk menyelesaikan siklus hidup mereka. Akhirnya, kita tiba di Spermatophyta, bintang-bintang pembawa biji. Tumbuhan ini memiliki semuanya, akar, batang, daun sejati, sistem vaskular yang efisien, dan senjata pamungkas mereka, biji. Biji membebaskan mereka dari kebutuhan air untuk reproduksi. Itu adalah pot bertahan hidup yang mandiri yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan jauh dan luas dan menunggu saat yang tepat untuk tumbuh. Mereka adalah mobil listrik, canggih, efisien, dan mampu pergi hampir kemana saja. Inovasi inilah mengapa tumbuhan berbiji, dari bunga kecil hingga pohon raksasa, mendominasi planet kita saat ini, menutupinya dengan selimut hijau yang subur. Seperti yang kalian lihat, kisah tumbuhan adalah kisah evolusi dan adaptasi. Dari lumut sederhana yang menyukai air, hingga tumbuhan berbiji yang kompleks dan menaklukkan dunia, setiap kelompok menemukan solusi uniknya sendiri untuk tantangan hidup di darat. Perbedaan utama yang perlu diingat adalah ada atau tidaknya sistem vaskular dan metode reproduksi. Sporiverse